Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang channelnya setelah dimonetisasi viewsnya tiba-tiba turun? Padahal sebelum monet biasanya viewsnya itu banyak. Jadi ya teman-teman, yang namanya naik turun views itu pasti akan dirasakan oleh semua konten kreator di YouTube, termasuk channel ini. Jadi sudah pernah merasakan yang namanya turun banget penghasilan bahkan sampai 10.000 per hari. Channel ini juga sudah pernah merasakan yang namanya views itu naik banget, bisa mendapatkan 600.000 per hari. Nah, tapi bagaimana caranya, strategi yang harus kita lakukan ketika views kita itu sedang turun? Kalian harus memikirkan strategi apa yang harus kalian lakukan sehingga kalian bisa bertahan di YouTube seperti konten kreator yang lain. Jadi di video kali ini aku akan kasih tahu ke teman-teman apa saja, faktor apa saja yang bisa membuat channel kalian itu sepi penonton setelah channel kalian dimonetisasi, dan langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan agar views kalian itu bisa kembali ramai lagi. So, tonton terus video ini, jangan di skip ya teman-teman, karena kalian bisa gagal paham kalau tidak menyimak step by stepnya. Oke, langsung aja, check it out. Oke, yang pertama yang bisa membuat channel kalian itu biasanya viewsnya turun setelah dimonetisasi, karena frekuensi upload video kalian di YouTube itu menjadi kurang. Sebelum kalian monetisasi, kalian sangat gencar-gencarnya mengupload video di YouTube. Tapi setelah memenuhi syarat monetisasi, kalian menjadi menurun itu frekuensi uploadnya. Biasanya mungkin sehari bisa 3 kali atau seminggu bisa 3 kali. Tapi setelah monetisasi, karena kalian sudah mulai kehabisan ide konten, kalian sudah mulai menurun frekuensi uploadnya di YouTube. Ingat teman-teman, pola yang kalian buat di YouTube itu akan terbaca terus oleh algoritma YouTube. Jadi kalau misalnya kalian sudah terbiasa mengupload 3 kali sehari, kemudian setelah monetisasi kalian menjadi menurun frekuensi uploadnya, itu akan membuat algoritma YouTube membaca channel kalian menjadi tidak aktif teman-teman. Sehingga rekomendasi yang akan diberikan ke channel kalian itu bisa berkurang. Oleh sebab itu teman-teman, kalau misalnya kalian sebelum monetisasi sudah terbiasa mengupload 3 video sehari, kalian juga harus tetap menjaga konsistensi itu setelah kalian monetisasi agar algoritma YouTube tetap membaca channel kalian itu masih tetap aktif. Sehingga pola yang kalian bentuk sejak pertama kali membangun channel itu tetap terjaga. Dan views kalian itu bisa juga tetap naik. Kemudian yang kedua, itu tergantung dari mana kalian mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Apakah benar-benar real atau dengan cara-cara yang curang? Ini juga akan berpengaruh pada views kalian ke depannya. Contoh nih, misalnya kalian menggunakan cara-cara yang curang dalam mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Memang bisa saja memenuhi syarat monetisasi. Tapi apakah subscriber yang subscribe ke channel kalian itu benar-benar adalah real penonton yang suka dengan konten-konten kalian? Penonton yang akan kembali menonton video kalian ketika mereka mendapatkan notifikasi? Bisa saja tidak kan teman-teman? Beda hasilnya kalau kita misalnya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu dari penonton yang benar-benar suka ke channel kalian, ke konten-konten kalian. Kalian masih bisa mendapatkan peluang setelah monetisasi. Ketika mereka mendapatkan notifikasi, mereka akan balik menonton video-video terbaru kalian. Karena mereka benar-benar adalah penonton real, penonton alami yang benar-benar suka ke channel kalian, yang membutuhkan konten-konten yang kalian upload di YouTube, sehingga mereka akan selalu menonton ketika mereka mendapatkan notifikasi terbaru dari YouTube. Di teman-teman, jawabannya ada di diri kalian ya. Kalian mendapatkan subscriber dan 4000 jam tayang itu dari mana? Apakah dari membeli jam tayang, membeli subscriber, melakukan sub for sub, atau benar-benar penonton alami yang menyukai konten kalian? Kalau 1 dan 2 yang kalian lakukan, maka itulah jawabannya. Kenapa setelah monetisasi kalian tidak bisa mendapatkan views? Karena 1000 subscriber dan 4000 jam tayang yang kalian punya itu bukan real penonton alami yang akan kembali setelah mendapatkan notifikasi. Tapi itu kalian dapatkan dengan cara yang curang, dengan cara yang dibuat-buat. Kemudian faktor yang ketiga yang bisa membuat channel kalian itu sunyi setelah dimonetisasi, karena kalian membuat konten yang musiman, konten yang lagi tren. Jadi sebelum monetisasi bisa jadi nih, konten yang kalian buat pada saat itu lagi banyak banget penontonnya, lagi banyak banget peminatnya. Akhirnya nggak butuh lama video kalian tuh langsung booming,
langsung viral, langsung bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Langsung bisa memenuhi syarat monetisasi. Tapi setelah kalian dimonetisasi, kemudian kalian membahasnya lagi, sudah tidak tren lagi. Sudah bukan musimnya lagi. Dan kalau sudah begini, yang ada hasilnya adalah setiap kalian mengupload video terbaru, kalian tidak dapat penonton. Karena penonton-penonton yang suka dengan topik yang kalian bahas sebelum itu sudah tidak suka dengan topik itu lagi. Sudah berpindah topik ke topik lainnya. Kemudian yang keempat, karena ide konten yang bagus. Ingat teman-teman, semua yang kita lakukan di YouTube ini kuncinya adalah di ide konten. Nah, bisa jadi sebelum dimonet, ide-ide konten yang kalian buat itu semua ide kontennya bagus, disukai oleh penonton. Tapi setelah monetisasi, karena sudah menghasilkan banyak video, kalian mulai bingung nih. Berikutnya mau buat video apa ya? Kalian sudah mulai kehabisan ide konten. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab utama teman-teman kenapa channel kalian itu bisa sepi penonton, karena kalian sudah tidak bisa menyuguhkan konten-konten yang bagus lagi untuk subscriber kalian. Selain ide konten yang kurang bagus bagi penonton, konten yang kalian buat juga itu sudah banyak banget yang bahas. Udah dibahas oleh channel besar, udah dibahas juga oleh channel kecil. Jadi ibaratnya kue yang kalian miliki itu sudah terbagi-bagi oleh konten kreator yang lain. Sehingga ini juga membuat views kalian itu bisa menurun. Nah sekarang bagaimana solusinya agar views kita itu bisa naik lagi? Teman-teman, inti dari YouTube itu adalah memuaskan penonton. Jadi bagaimana caranya agar views kita bisa naik? Kalian harus tahu bagaimana caranya mencari tahu apa yang diinginkan oleh penonton. Kepoin channel apa saja yang mereka tonton, kepoin video apa aja yang mereka tonton. Ini sudah YouTube sediakan itu di data analitik teman-teman. Kalian bisa lihat di sini data analitiknya. Di situ teman-teman bisa lihat video-video apa yang ditonton oleh subscriber kalian. Channel-channel siapa saja yang ditonton oleh subscriber kalian. Kalian bisa tonton videonya satu persatu. Apa yang menarik dari video mereka? Apa yang bagus dari video mereka? Kalian bisa cari teman-teman. Kalian bisa tarik benang merahnya setelah menonton video-video tersebut. Sehingga kalau kalian sudah tahu inti dari topik apa yang disukai oleh penonton kalian, kalian bisa tahu topik apa yang lagi disukai oleh subscriber kalian. Walaupun topiknya hampir sama atau akan sama, tapi kalian bisa menyajikan topik tersebut dengan versi kalian. Sama dengan channel ini. Aku sudah banyak membahas tentang cara mendapatkan subscriber, cara membangun channel, itu juga banyak banget dibahas oleh konten kreator yang lain. Tapi bagaimana caranya aku harus bisa tampil beda dengan kreator yang lain. Begitu juga harus kalian lakukan teman-teman. Walaupun topik kalian berbeda, kalian harus mampu tampil beda dan menarik di mata penonton kalian. Nah, itu adalah tips pertama dari aku kalau kalian ingin meningkatkan views kalian untuk video-video kalian. Kemudian tips yang kedua, kalian juga bisa cari di YouTube teman-teman. Cari topik apa yang lagi rame di YouTube yang sesuai dengan topik kalian. Kalian silahkan cari di kolom pencarian YouTube, kemudian kalian ketik judul apa yang ingin kalian buat, kemudian kalian filter, kemudian cari sebulan sekali dalam 1 bulan terakhir ini atau dalam 1 minggu terakhir ini. Lihat video-video mereka yang lagi rame penontonnya itu topiknya apa. Kalian juga bisa buat topik seperti itu teman-teman. Jadi pekerjaan ini memang pekerjaan yang sangat rumit. Tapi daripada kalian hanya sibuk scroll-scroll TikTok menghabiskan waktu tanpa punya usaha atau upaya untuk mengembangkan channel kalian, lebih baik kalian melakukan riset teman-teman. Agar kalian bisa mendapatkan views yang banyak lagi setelah kalian mengupload video. Manfaat kalau kita bisa banyak mencari riset, banyak mencari tahu kemauan penonton atau apa yang lagi digemari oleh penonton itu bisa membuat views kalian naik teman-teman. Daripada kalian hanya membuang-buang waktu scroll-scroll TikTok atau saling subscribe, itu tidak ada manfaatnya untuk perkembangan channel kalian berikutnya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menggunakan tools. Ada aplikasi TubeBuddy dan juga vidIQ. Tips ini adalah yang paling ampuh untuk menaikkan views teman-teman. Karena mereka tuh punya data kegemaran apa yang lagi disukai banget oleh penonton kita di YouTube. Sehingga teman-teman kalau kalian menggunakan tools ini, kalian bisa melihat rating yang lagi naik itu apa. Topik yang lagi banyak disukai oleh penonton itu apa. Kalian juga bisa buat topik sejenisnya.
Sehingga kalau kalian bisa membuat video yang disukai oleh penonton, yang lagi digemari oleh penonton, bisa membuat views kalian bisa naik lagi teman-teman. Ketimbang kalian hanya menghabiskan waktu, ya, membuang-buang uang untuk membeli subscriber, membeli jam tangan, itu tidak ada gunanya teman-teman. Kalau kalian punya budget, lebih baik kalian gunakan tools tersebut. Karena tools ini memang sangat banyak membantu kita semua konten kreator di YouTube. Agar bisa tahu kemauan penonton itu sekarang yang lagi tren apa. Oke teman-teman, aku harap kalian sudah paham ya apa saja atau kalian itu berada di zona mana. Apa yang membuat channel kalian bisa sepi penonton setelah dimonetisasi, kalian sudah mengetahui gambarannya seperti apa. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan juga kalian sudah tahu, sekarang tinggal take action teman-teman. Kalian sudah tahu informasinya, caranya tinggal melakukan saja. Tinggal mempraktekkan saja. Oke, semoga video ini bermanfaat. Khususnya buat teman-teman yang sudah dimonetisasi, kemudian yang saat ini sedang merasakan viewsnya sedang turun. Kalian sudah tahu ilmunya, sudah tahu penyebabnya, tinggal take action aja teman-teman. Dan ingat, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Oke, jangan lupa like video ini, share juga sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman yang belum bertempat dengan Nita Branded, langsung aja klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!